Kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menggambarkan sebuah cerita yang sumbernya juga dari kawan saya, dan ini setting lokasinya masih ada hubungannya dengan di video tukang bakso yang tempo hari ya. Jadi tukang bakso yang diborong oleh bangsa halus. Jika di video tukang bakso itu setting tahunnya kisaran 80 akhir, tapi ini beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 5 tahunan yang lalu. Kejadiannya pagi hari sekitar jam 6-an kalau tidak salah. Jadi sebutlah seorang bapak tukang kacang hijau, bubur kacang hijau. Beliau menggunakan gerobak dorong. Beliau ini menjual dagangannya di sekolah dasar. Makanya beliau ini sebelum anak-anak datang, beliau ini sudah harus ada di sekolah ya. Tepatnya mungkin di depan sekolahan untuk menjajakan dagangannya. Nah, pada saat kejadian, beliau ini melewati tempat yang kejadian menimpa tukang bakso Mas Slamet itu ya. Bagi yang belum mengetahui cerita Mas Slamet, ada videonya, tinggal Anda cari ya. Nah, kembali lagi, ketika sebutlah namanya Pak Handoko lah, kita beri nama. Beliau ini sekitaran jam 6-an kurang lebih mau berangkat ke tempat mangkalnya. Nah, beliau ini melewati sebuah jalan yang agak menurun. Sebelum turunan ada jalan ke kiri yang posisinya di situ ada beberapa makam ya, tapi bukan makam umum yang besar. Nah, Bapak Handoko ini sama, Bapak Handoko ini melihat pada waktu itu, yang dilihatnya adalah sedang seperti ada hajatan ya. Nah, kebetulan juga di situ memang ada seperti tanah yang agak lapang ya, seperti lapangan bola tapi kecil. Di situ beliau melihat beberapa anak sedang menendang bola.
seperti bermain bola. Nah, di situ dia juga melihat seperti ada keramaian ya. Akhirnya Bapak Handoko penasaran dan langsung belok ke kiri. Dan betul, memang dilihatnya itu seperti ada acara lah. Acara apa? Acara istilahnya gini, acara itu apa? Ya kurang lebihnya saya juga kurang paham, tapi yang jelas seperti ada keramaian. Nah, mulailah Pak Handoko ini sampai mencari tempat untuk berdagang ya. Dan anehnya memang seperti terhipnotis, lupa dengan tujuan awal berdagang di tempat biasanya. Lalu muncullah beberapa anak ingin membeli kacang hijaunya dengan menggunakan mangkok ya. Nah, di sini banyak yang beli itu, anak-anak ditaksir ya seperti bergerombol ya, pada datang pada beli kacang hijaunya. Nah, beliau ini seperti terhipnotis dengan acara keramaian tersebut. Di dalam hatinya juga penasaran, ini acara apa sih gitu. Tapi ya mungkin hanya disimpan dalam hati, karena sudah istilahnya pertanyaan tersebut sudah buyar oleh banyaknya anak-anak yang membeli dagangannya. Dan itu, kata beliau ini, berlangsung lama gitu. Perasaan beliau ini sudah beberapa jam. Nah, kemudian yang membuat kaget Pak Handoko itu ada yang menepuk pundaknya. Ada yang menepuk pundaknya ya. Dan di situ Pak Handoko kaget karena datang ya mungkin bapak-bapak tapi masih belum begitu berusia tua ya. Nah, ditanya sama bapak ini, lagi ngapain Pak? Tanya ke Pak Handoko. Nah, Pak Handoko jawab, ini sedang jualan, ada rame-rame, ada acara seperti hajatan. Dan bapak tersebut tanya lagi, yang benar Pak, coba Bapak istighfar. Dan akhirnya Pak Handoko beristighfar ya. Kemudian entah seperti apa itu rasanya ya, seperti ada rasa aneh. Yang dilihat Pak Handoko itu bukanlah keramaian seperti yang tadi beliau lihat, tapi yang beliau lihat hanyalah sebuah kebun dan makam atau beberapa makam penduduk. Dan tidak habis pikir Pak Handoko, kok bisa sampai ke tempat itu ya.
Akhirnya bapak-bapak tersebut bilang, ya udah Pak, Bapak pulang saja, atau memang kalau mau melanjutkan jualan ya silahkan gitu, kata bapak tersebut. Dan ketika bapak tersebut menegur Pak Handoko, itu kisaran ya masih sekitar jam 8 pagi itu. Jadi kurang lebih Pak Handoko ada di sana tuh sekitar 2 jam ya. Gitu. Kenapa bapak yang menegur Pak Handoko ini istilahnya mendatangi tukang bubur kacang hijau tersebut? Karena dari kejauhan bapak ini aneh, melihat ada tukang bubur dengan gerobaknya di tengah. Istilahnya bukan di tengah ya, di tempat yang sepi, tapi gerakan tangannya seperti melayani pembeli. Jadi yang dilihat bapak ini, Pak Handoko ini seperti melayani, walaupun dia ini tidak mengeluarkan seperti mangkok, kemudian membuka panci buburnya, itu tidak, tapi hanya gerakan tangan saja yang seolah-olah melayani gitu. Nah, ini yang membuat bapak-bapak ini mendatangi Pak Handoko, sampai istilahnya menyadarkan gitu. Ya tentunya memang tidak masuk di akal ya. Dan tempat ini memang, kalau kata teman saya sih, lokasinya sekarang masih ada, dan tapi untuk beberapa tahun ke belakangan ini, karena mungkin sudah agak ramai ya, jadi ya kejadian-kejadian tersebut seperti tersebut itu mungkin hampir sudah tidak terjadi gitu. Maaf, ini ada suara gerimis, jadi kalau tidak nyaman mohon maaf itu. Nah, kembali lagi ke kejadian itu. Akhirnya Pak Handoko memutuskan untuk pulang. Walaupun juga belum begitu siang ya, tapi karena ada, dengan adanya kejadian tersebut, membuat Pak Handoko lemas ya, dan mungkin membuat minat berjualannya agak sedikit turun, dan akhirnya beliau ini mendorong gerobaknya pulang. Ya memang kalau dipikir secara logika ya tidak masuk di akal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan menurut Pak Handoko, dagangannya utuh, jadi tidak kurang, dan beliau juga tidak mendapatkan uang ya, istilahnya uang. Kalau di episode tukang bakso ini kan memang uangnya daun ya, tapi kalau Pak Handoko ini ya tidak mendapatkan seperti uang daun tersebut. Jadi seolah seperti terhipnotis,
seperti terkena sihir gitu, dan seolah-olah merasa melakukan transaksi atau berjualan bubur. Dan tapi ya memang yang membuat aneh Pak Handoko itu seperti real, nyata, dan Pak Handoko sendiri tidak tersadar, tidak berpikiran macam-macam. Ya kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajaran bahwa kejadian tersebut juga bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun ya, bisa mengalami. Ya untuk itulah kita memang harus selalu eling dan waspada, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan.